Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pertemuan hari ini. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman semua, saya akan menyampaikan materi mengenai arah sumber dan media pembelajaran ke depan. Nanti teman-teman bisa menyimak video ini dari awal hingga akhir. Dan bila video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Atau kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung bisa tulis di kolom komentar. Nanti langsung akan saya jawab dan kita akan melakukan diskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap semangat. Marilah kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung lanjut. Nah, gambaran. Masa pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai sebuah peluang dalam dunia pendidikan, baik pemanfaatan teknologi seiring dengan industri 4.0 maupun orang tua sebagai mentor. Harapannya, pasca pandemi COVID-19, kita menjadi terbiasa dengan sistem saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan. Namun, dari gambaran-gambaran di atas menimbulkan banyak tantangan-tantangan di lapangan hingga pada awal tahun Januari ini, COVID masih belum usai. Informasi mengenai COVID, vaksinasi, kita masyarakat masih menunggu sampai kapan vaksinasi ini mulai dapat didistribusikan dan jadwal vaksinasi tiap daerah berbeda. Jadi kita masih menunggu. Yang kedua, kebijakan tatap muka ditunda. Kemarin sempat ada informasi untuk tatap muka bagi sekolah-sekolah akan dilaksanakan awal Januari tahun 2021. Namun dari kementerian melakukan penundaan dan akan dilaksanakan kapan itu belum juga ada kepastian. Yang selanjutnya pembelajaran masih sama, masih menggunakan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Nah, melihat tantangan, harapan, ataupun hal di atas, melihat situasi dan kondisi keadaan yang ada di lapangan, tentunya ada beberapa hal-hal yang perlu kita bahas dan kita diskusikan. Yang pertama adalah banyak anak kurangnya materi pendidikan. Jelas, pendidikan era COVID ini menimbulkan banyak asupan materi-materi pembelajaran menjadi berkurang dibandingkan sebelumnya sebelum adanya pandemi. Yang kedua, kualitas pendidikan menurun. Banyak sumber-sumber mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia khususnya menurun karena ada dampak COVID yang masih menyelimuti hingga awal tahun 2021 ini. Yang ketiga adalah beberapa anak hanya fokus pada media, bukan pada konten atau isi pembelajaran. Banyak orang tua mengeluh ataupun keadaan di lapangan ataupun hasil-hasil dari pengamatan observasi, banyak anak-anak untuk belajar hanya 30-40 menit. Tapi setelah itu mereka banyak melakukan hal-hal di luar pembelajaran, yaitu seperti bermain game menggunakan media HP yang itu justru lebih banyak dibandingkan dari muatan isi kontennya. Yang selanjutnya adalah problem dalam keluarga. Ini yang sering dihembuskan, sering disampaikan oleh banyaknya beberapa orang tua hampir di semua wilayah. Tak sedikit orang tua pun mengeluhkan media pembelajaran jarak jauh melalui daring atau internet ini. Terlebih bagi orang tua yang WFH harus tetap mendampingi anak-anaknya, khususnya anak-anaknya yang masih usia dini,
Ini mengingat belum meratanya diperkenalkan teknologi dalam pemanfaatan media belajar seperti laptop, gadget, dan lainnya. Masih banyak orang tua yang belum familiar terhadap adanya gadget seperti HP, laptop, dan lainnya. Apalagi pemanfaatan aplikasi-aplikasi. Ini tentunya menimbulkan banyaknya problematika di lapangan. Nah, tentunya muncul dilema di dalam pemerintahan, dunia pendidikan, atau lembaga pendidikan. Yang pertama adalah penyebaran COVID meluas bila diadakan tatap muka. Yang kedua, meski lewat protokol kesehatan yang ketat, namun masih saling ada kontak fisik antara anak satu dengan anak yang lainnya. Misalnya, tidak hanya kontak fisik langsung antar bagian tubuh, tapi bisa jadi tempat, alat yang tadinya dipegang oleh satu anak, bisa juga dipegang oleh anak yang lain. Guru menjadi ekstra keras tentunya dalam memantau setiap gerakan anak, karena guru di dalam kelas hanya satu orang sedangkan siswanya banyak. Walaupun satu periode tatap muka satu kelas dibagi menjadi 2, namun apakah guru bisa memantau setiap gerakan satu anak dengan anak yang lain dan memastikan tidak ada kontak fisik? Tentunya ini membutuhkan kerja keras dari peran seorang guru. Selanjutnya adalah pembelajaran hanya sebatas beberapa menit. Tidak seperti awalnya, maka pembelajaran dilakukan dengan hanya beberapa menit untuk mencegah penyebaran. Nah, transformasi media tentunya dengan adanya COVID yang masih berkepanjangan, ke depannya media ini harus bertransformasi bagaimana menciptakan sebuah formulasi. Ini masih menimbulkan bahan diskusi yang panjang. Tentunya kita harus mampu berkontribusi terhadap transformasi media ini. Yang pertama adalah media modern menjadi media berjenis aplikasi digital. Banyak sekali muncul aplikasi-aplikasi digital yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Yang kedua, tak ada salahnya kita memanfaatkan media tradisional masyarakat era zaman dulu yang itu sederhana, yang tumbuh di lingkungan masyarakat itu bisa kita gunakan kembali. Kita ramu, kita mungkin adopsi, bisa kita modifikasi menjadi sebuah media pembelajaran yang bisa digunakan di era pandemi ini. Yang ketiga adalah media alam. Banyak sekali media lingkungan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini bisa digunakan sebagai sumber dan media pembelajaran bagi anak. Tergantung dari bagaimana gurunya bisa memberikan instruksi kepada anak didik lewat orang tuanya untuk bisa mengenalkan alam lingkungannya sesuai dengan tema masing-masing. Misalnya tema mengenal hewan atau mengenal lingkungan, mengenal air, mengenal warna, atau mengenal binatang darat, laut, air, dan lain sebagainya. Ini bisa dikonfirmasi atas kerjasama antara pihak pendidik dalam arti guru dan orang tua dalam kiranya memberikan fasilitas pembelajaran bagi anak dalam keterbatasan COVID ini. Nah, apa formulasi yang pas? Bagaimana sih formulasi media yang pas digunakan ke depan dalam menghadapi masih era pandemi atau era new normal? Ya, kita tahu di daerah kota, masyarakat dengan ekonomi atas, dengan keluarga tercukupi bahkan lebih, tentunya mereka bisa memanfaatkan media online sehingga tidak muncul problem yang banyak. Banyak mereka sudah difasilitasi dengan media-media canggih, internet di rumah masing-masing, ada pendampingan khusus, guru khusus ataupun pendamping khusus yang itu didatangkan oleh orang tua mereka kiranya dalam mendampingi anak belajar. Ini tentunya sudah akan jalan, tidak menimbulkan
problematika yang signifikan atau yang banyak terjadi. Yang kedua, masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat pinggiran kota. Masyarakat yang berada di kota namun ekonomi menengah ke bawah, dan juga masyarakat di daerah pinggiran-pinggiran kota. Mereka tak terkendala sinyal dan informasi karena bisa diakses dengan cepat. Namun mereka butuh subsidi media dan bahan ajar, khususnya bagi siswa-siswa yang itu berasal dari orang tua yang menengah ke bawah atau bahkan kurang mampu. Nah, yang selanjutnya adalah daerah desa atau pegunungan atau terpencil. Perlu adanya perhatian khusus. Di daerah pedalaman ditemukan bahwa semua siswa tidak punya HP, Android, apalagi laptop. Jadi, untuk penerapan materi secara online memang agak sulit. Dan dirasa semua sekolah pasti seperti itu juga. Maka salah satu cara untuk menyikapi masalah atau mengatasi kesulitan listrik dan ketiadaan gadget, guru tersebut menerapkan pembelajaran secara manual ke tiap-tiap rumah. Sering kita sebut sebagai home visit. Mungkin beberapa waktu yang lalu sudah pernah Bapak ulas. Selanjutnya, sesuai dengan arahan pemerintah, mereka melakukan kunjungan dari rumah ke rumah dengan dibentuk beberapa kelompok, agar semua siswa tidak ketinggalan di dalam materi pembelajaran. Nah, oke, sampai di waktunya kita jeda dulu. Yuk teman-teman absen dulu ya. Bagi yang belum absen, silahkan bisa absen di link di bawah ini. Teman-teman bisa absen, jangan lupa absen di link bawah ini. Bisa diketik ulang atau tulis copy paste di sini agar teman-teman bisa absen. Jangan lupa absen. Terima kasih. Lanjut. Nah, media yang bisa digunakan ini sedikit gambaran, sedikit solusi media yang bisa digunakan ke depannya. Yang pertama, platform digital yang tersaji banyak sekali. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi kemarin beberapa video-video ataupun sumber-sumber digital yang bisa digunakan untuk belajar kemarin itu silahkan bisa teman-teman ulas kembali, teman-teman coba, teman-teman gunakan, teman-teman eksperimen untuk bisa digunakan sebagai media pembelajaran bagi anak didik atau bisa digunakan bagi rekan-rekan guru semuanya. Yang kedua, pemanfaatan media tradisional yang sederhana namun bisa membentuk karakter anak. Nah, ini mulai permainan-permainan tradisional yang menyenangkan yang itu berkembang di masyarakat era dulu, masa-masa era tahun 90-an, 80-an, 90-an, 2000-an awal. Sebelum adanya media-media modern ini bisa digunakan lagi, bisa dimodifikasi, bisa digunakan sebagai media sumber pembelajaran untuk membentuk karakter anak, membentuk pribadi anak, misalnya di dalam pengenalan berhitung, pengenalan warna, ataupun gerakan motorik kasar maupun motorik halus itu bisa dilatih menggunakan alat atau permainan-permainan tradisional zaman dulu. Guru bisa berkomunikasi dengan orang tua bagaimana memanfaatkan permainan tradisional ini yang bisa dipraktekkan oleh anak didiknya masing-masing di rumah bersama orang tua agar kedekatan antara anak didik dan orang tua akan terbangun kembali, sense ataupun ruh antara anak dan orang tua ini akan terbimbing sehingga kedekatan mereka dalam situasi pandemik yang membosankan ini mereka dapat terbangun kembali dengan bermain permainan tradisional yang itu bisa menyenangkan. Sembari orang tua juga bisa bernostalgia dengan jiwa masa kecilnya, situasi masa kecilnya dahulu dengan permainan-permainan rakyat, permainan-permainan tradisional yang bisa dilakukan, laksanakan dengan anaknya sekarang di saat pandemi ini di rumah tentunya. Yang ketiga adalah
Pemanfaatan alam dan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran sudah beberapa saya sampaikan tadi bahwa pemanfaatan alam ini sangat kompleks. Alam yang ada ini gunakan sebagai sumber-sumber media pembelajaran sebagai khususnya untuk digunakan untuk dalam belajar bersama orang tua atau mungkin bisa menggunakan sistem-sistem pembelajaran seperti muncul homeschooling. Nah, dengan pembelajaran di rumah seperti sistem homeschooling ini memanfaatkan media-media yang ada di lingkungan masing-masing rumah itu digunakan sebagai sumber media pembelajaran yang tentunya bisa memuat materi yang menyenangkan sesuai dengan perkembangan peserta didik masing-masing. Nah, tentunya hal ini juga menimbulkan banyak problematika bagi pendidik. Bagi pendidik dituntut lebih kreatif dalam penyampaian materi melalui media pembelajaran daring. Ini perlu disesuaikan juga dengan jenjang tumbuh kembangnya. Dampaknya akan menimbulkan tekanan fisik maupun psikis atau mental. Jelas, guru harus mampu berkomunikasi dengan orang tua. Ini akan sangat menyita banyak pemikiran dari segi fisik maupun psikologis khususnya guru masing-masing. Jadi perlu adanya kesadaran dari orang tua bahwa pembelajaran era daring ini juga menimbulkan efek yang sangat signifikan bagi para rekan-rekan guru. Saya ucapkan bagi rekan-rekan guru dan calon rekan guru agar tetap semangat di dalam membimbing, membina, memberikan ilmu kepada anak didik agar tetap semangat dan tidak putus asa dan tetap jaga kesehatan. Belajar di rumah dengan menggunakan media daring mengharapkan orang tua sebagai role model dalam pendampingan belajar anak. Tentunya orang tua dan siswa dapat belajar bersama di rumah seperti sistem homeschooling, memanfaatkan sesuatu yang ada di rumah dengan menyenangkan, dengan belajar bersama, bergerak bersama, bermain bersama. Tentunya ini akan menimbulkan jiwa-jiwa semangat dan keluar dari hiruk-pikuk situasi global yang masih membicarakan COVID-19 yang masih menyelimuti dunia. Tentunya ini akan sedikit memberikan informasi. Tentunya tidak muncul hal-hal yang tidak diharapkan. Orang tua dan anak bisa bergerak bersama, bersenang-senang bersama, bermain bersama agar tetap sehat. Bagi guru, sekolah, PAUD atau TK dituntut sesuatu yang menyenangkan dengan kreativitasnya. Fasilitas video, voice note, dan YouTube dapat dijadikan media pembelajaran. Namun, perlu adanya pendampingan penuh dari orang tua. Guru bisa memanfaatkan media-media ini untuk memunculkan, untuk membuat, memodifikasi pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh guru ataupun praktek yang dilakukan oleh guru dengan di video kemudian disampaikan di WA group atau di channel YouTube yang bisa disajikan oleh anak didiknya dan didampingi oleh orang tua. Meski tujuan ideal tentang media adalah salah satu penunjang dalam proses pembelajaran, berhasil dan tidaknya proses pembelajaran sangat ditentukan oleh media yang digunakan. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, khususnya dari pendidik ke peserta didik, dari guru ke siswa, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Nah, ini adalah definisi tujuan media secara ideal. Tentunya harus bagaimana kita bisa memanfaatkan dalam situasi pandemi ini agar media tetap bermanfaat dan berguna di dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran ke depan, guru harus lebih kreatif menciptakan media pembelajaran digital. Yang kedua, penggunaan alam sebagai bahan observasi, sumber informasi bagi anak, misal pengenalan warna, hewan, dan peralatan di lingkungan sekitar.
Yang ketiga adalah pemanfaatan media tradisional, permainan rakyat yang sederhana sebagai sumber dan media pembelajaran. Terima kasih, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum absen untuk segera absen, yang belum subscribe untuk subscribe, yang belum nonton sampai akhir agar bisa nonton dari awal hingga akhir. Dan bila ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.